langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya anak-anak sehat dan luar biasa. Katakan sekali lagi, sehat dan luar biasa. Pagi hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Anak-anak kita memuji Tuhan, kita menyanyi selamat pagi Bapa.
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang kembali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Signing Kids School, semangat! Sekali lagi, Signing Kids School, semangat! Signing wow, signing wow, signing yes. Aku anak cemerlang, aku anak cemerlang, aku anak cemerlang. Baik anak-anak, kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi 1, 2, 3, Jesus love me. One, two, three, Jesus loves me. 1 and 2, Jesus love you. 3 and 4, He loves you more than you ever been loves before. 5, 6, 7, we on my way to heaven. 8, 9, Jesus is mine. Now that we are up to 10, we start over and sing it again. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, Jesus loves me. 1 and 2, Jesus love you. 3 and 4, He loves you more than you ever been loves before.
5, 6, 7, we on my way to heaven. 8, 9, Jesus is mine. Now that we are up to 10, we not going and singing again. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu karakter kemurahan hati. Puji hal terbaik yang kau lihat, berbagi dengan berkorban, berilah yang terbaik, dan kau kan melihat beri memberi dari menerima. Puji hal terbaik yang kau lihat, berbagi dengan berkorban, berilah yang terbaik, dan kau kan melihat baik memberi dari menerima. Hey! Halo, shalom, selamat pagi. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama mendengarkan lagu karakter kemurahan hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, sudah siap doa semuanya? Very good. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Miss Novi berdoa ya. Let's pray together. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, ketemu lagi dengan Miss Novi. Sekarang Miss Novi mau bercerita tentang karakter kemurahan hati. Siapa yang ingat kemurahan hati itu apa? Ada yang ingat? Very good. Kita mengucapkannya sama-sama ya. Yuk, kita ucapin sama-sama. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Sekali lagi ya, kita ulangi ya. Coba. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Very good semuanya. Hari ini Miss Novi mau bercerita tentang seorang ibu dan anaknya. Ingat gak ceritanya? Pernah loh Miss ceritain loh waktu itu. Siapa yang ingat ya ceritanya ya? Oh, lupa ya? Oke, kita ulangi lagi ya ceritanya supaya ingat semua ya. Nah, satu hari di negeri Israel itu sedang terjadi kekeringan. Tahu itu kekeringan anak-anak?
Iya, musim kemarau yang panjang, panas sekali. Terus air di sungai jadi kering. Apalagi yang di parit-parit depan rumah, pasti semuanya sudah kering. Waktu itu bangsa Israel sedang dilanda kekeringan besar-besaran. Ibu ini dengan anaknya tidak punya apa-apa deh, anak-anak ya, semuanya tidak punya. Akhirnya mereka tinggal seadanya saja. Nah, anak-anak, satu hari ketika ibunya sedang pergi mencari kayu api, dia bertemu dengan seorang nabi. Ayo, siapa yo nabinya? Siapa yang tahu nabi siapa namanya? Iya, namanya Nabi Elia. Ibu ini bertemu dengan Nabi Elia. Waktu Nabi Elia melihatnya, Nabi Elia langsung bilang begini, "Bu, berikan dong aku air minum. Aku haus." Dengan segera ibu ini memberikan dia air minum. Nah, perhatikan. Satu nih. Yang kedua nih, Elia bilang begini lagi, "Bu, aku lapar. Boleh nggak kau membuatkanku roti?" Nah, waktu Nabi Elia berkata begitu dengan ibu ini berpikir, wah, roti. Lalu dia katakan dengan Nabi Elia, "Maaf, kalau membuatkanmu makanan, sepertinya aku tidak mampu. Karena di rumahku cuma ada sedikit persediaan tepung dengan minyak. Dan ini aku sedang mencari kayu bakar untuk aku memasak tepungnya. Nah, nanti kalau setelah kami makan, mungkin aku dan anakku akan mati karena kami tidak mempunyai makanan lagi." Ketika Elia mendengarkan cerita ibu ini, Elia lalu berkata, "Bu, jangan khawatir. Buatlah dulu untukku sepotong roti kecil saja. Baru setelah itu kau mengolahnya untukmu. Percaya bahwa Tuhan akan memberkatimu." Nah, anak-anak, kira-kira ibu ini melakukannya apa enggak ya? Sementara dia nggak punya apa-apa, tinggal sedikit. Terus tadi dia berbicara kalau setelah dia makan, dia pasti langsung mati deh karena habis semuanya. Lalu anak-anak tahu apa yang ibu ini kerjakan? Nah, ibu ini langsung saja pulang ke rumahnya. Dia lalu memasak tepung dan juga minyak yang ada untuk dijadikan roti. Setelah selesai, masaklah roti ini. Lalu dia memberikannya kepada Nabi Elia. Dan sisanya yang tinggal sedikit itu dia makanlah bersama dengan anaknya. Anak-anak tahu, setelah mereka memberikan makanan itu kepada Nabi Elia, ternyata apa yang dikatakan Nabi Elia ini terjadi, anak-anak. Iya, di belakang, di dapurnya banyak sekali tepung, banyak sekali minyak. Wah, ketika dia melihat itu, dia sangat senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia datang kepada Nabi Elia. Dia berkata, "Terima kasih, memang engkau adalah hamba Tuhan. Dan apa yang kamu katakan terjadi, benar-benar terjadi. Di dapurku semuanya ada. Dan aku percaya aku tidak akan kelaparan." Anak-anak, benar ya, ternyata selama musim kekeringan,
ibu ini dengan anaknya tidak pernah kekurangan. Mereka tetap bisa makan, segala kebutuhan mereka terpenuhi. Karena apa anak-anak? Iya, karena waktu kita bermurah hati, maka kita akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Nah, singkat cerita anak-anak, satu kali anak daripada ibu ini tiba-tiba sakit. Sakit, hampir dia tidak bisa bernapas, seperti orang mati. Waktu dia melihat anaknya, dia sedihlah di hatinya. Anakku, mana nih? Anakku sedang sakit. Apa yang harus aku lakukan? Lalu dia ingat hamba Tuhan. Namanya tadi siapa? Iya, Elia. Lalu dia pergi mendapatkan Elia. Dia datang kepada Nabi Elia. Pak, tolong saya. Anak saya, Pak. Nabi Elia bingung. Dia berkata, kenapa? Ada apa dengan anakmu? Anak saya sakit, Pak. Dan sepertinya dia sudah hampir meninggal. Dan dengan segera juga Nabi Elia pergi mendapatkan anak ibu ini yang sedang sakit. Lalu dia naik ke atas, ke kamar anak ini yang sedang sakit. Lalu dia berdoa, dia memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anak ibu ini. Tak berapa lama, anak ibu ini turun, dia keluar dari kamar lalu mendapatkan ibunya. Wah, senang sekali ibunya. Anaknya sudah sembuh. Dia juga semakin berkata, terima kasih. Memang benar, engkau adalah hamba Tuhan. Dan apa yang kau katakan, itu terjadi. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tentang kemurahan hati. Murah hati bukan cuma memberi uang, tetapi apa saja yang kita miliki. Misalnya sepatu kita, baju kita yang udah kecil nih, gak cukup nih, kita udah badannya besar, bajunya kecil. Terus diapain dong bajunya? Iya, kita harus memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Kemurahan hati itu bisa juga waktu kita punya pagi-pagi. Harusnya bangun tidur kita ngapain? Iya, berdoa dulu. Waktu kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka Bapa kita akan memberikan kita kemurahan hatinya. Nah, anak-anak, waktu kita memberikan uang kita, memberikan barang-barang kita yang tidak kita pakai lagi, yang masih bagus, terus memberikan waktu kita, memberikan suara kita, waktu kita memuji Tuhan, kita nggak tahan-tahan suara kita menyanyi memuji Tuhan, kita menari memuji Tuhan, itu adalah ciri orang yang murah hati. Murah hati itu lawannya pelit loh. Nah, kalau waktu orang nyanyi, terus kamu nggak mau nyanyi, kamu pelit, nggak mau berbagi suaramu dengan teman-temanmu. Apalagi dengan Tuhan. Semua orang ingin mendengarkan suaramu. Tuhan juga ingin mendengarkan suaramu. Tapi kalau kamu tidak mau nyanyi, wah gimana ya? Kita menjadi orang yang pelit. Terus misalnya lagi nih, kita punya sepatu. Sepatunya bagus, tapi sudah kecil. Nah, ada adik kita. Adik kita nggak ada sepatunya. Sepatunya kita kasih kemana? Sama adik. Jangan disimpan sendiri sampai rusak.
Kalau barang disimpan-simpan, rusak, dimakan sama ngengat, dimakan sama apa itu namanya tuh? Rayap, gak ada gunanya, dibuanglah. Tapi kalau barang-barang yang bisa kita pakai, kita berikan kepada yang membutuhkan, itu lebih berguna anak-anak. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati, memberikan apa saja yang kita miliki, mau uang kita, barang kita, talenta kita, suara kita yang bagus memuji Tuhan, tangan kita yang suka membantu, itu kita berikan kepada yang membutuhkan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kenapa kita tidak mau memberikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam hidup kita, membagikannya kepada orang lain? Apalagi sekarang ya anak-anak ya, kita tinggal di rumah. Sekarang banyak orang yang lagi susah. Lagi musim apa? Iya, musim corona ya. Banyak orang-orang yang susah loh anak-anak. Ada yang gak bisa bekerja akhirnya. Ada yang habis bahan makanan gak bisa dia beli karena dia gak bekerja, dia gak mendapatkan uang. Akhirnya dia kehabisan bahan makanan. Ada juga orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Sekarang ini saatnya kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Karena apa? Kita sudah memperoleh kemurahan hati Tuhan yang paling nyata dalam hidup kita. Kita bisa hidup tetap sehat sampai hari ini, tidak kena corona ya, kita tetap sehat. Itu karena kemurahan hati Tuhan. Papa mama kita dilindungi Tuhan. Mereka bekerja, pergi ke kantor, ada yang jaga toko, ada yang harus jahit. Semuanya Tuhan lindungi, diberikan kemurahan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita juga memberikan kemurahan hati. Nah, anak-anak, gimana? Bisa ya semuanya ya? Kita mau melakukan, kita mau memberi. Seperti janda Sarpat itu, dia tidak punya apa-apa, tapi dia mampu memberikan dengan apa yang dia miliki, dan dia memperoleh kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Ya, very good. Yuk semuanya, sebelum kita doa, kita ulangi lagi ya definisi karakter kemurahan hati. Iya, siap ya? Iya. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Very good semuanya. Yuk sekarang kita berdoa ya. Yuk kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semakin murah hati. Walaupun kita sedang kesusahan saat ini, semua kita sedang kesusahan, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bermurah hati. Haleluya. Yuk kita doa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Oke, ikutin Miss Novi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan hati yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini Engkau mengajarkan kami melalui cerita tentang janda dan Nabi Elia. Tolong kami untuk kami semua bisa melakukannya. Berikan kami kekuatan, iman, percaya bahwa Tuhan mampu memenuhi segala kebutuhan kami
melampaui akal pikiran kami. Berkati orang tua kami, keluarga kami semua. Kami percaya di dalam Tuhan semua jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Sebagai salah satu bukti pengenalan kami dengan Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi.